Selamat sore. Sore. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Oke, baik teman-teman youth dan juga para tutor mentor dan juga staf PPA yang ada. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih karena boleh terkumpul di tempat ini dalam rangka sosialisasi materi tentang perlindungan anak yang berkaitan dengan kegiatan Duta Perlindungan Anak yang dilaksanakan di klaster Minut Bitung. Jadi untuk tema materi kita pada saat ini yaitu berkaitan dengan perlindungan anak. Saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman dan juga tutor mentor yang ada tentang apa itu yang dimaksud dengan seorang anak. Anak itu yang seperti apa yang dikatakan sebagai seorang anak? Anak adalah seorang manusia di bawah umur 18 tahun. Oke, terima kasih Ibu Spa. Jadi yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia di bawah dari 18 tahun. Kita masuk lagi kepada materi yang akan kita bahas, yaitu tentang definisi. Apa sih yang dimaksud dengan perlindungan anak itu? Jadi teman-teman, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi kita ketahui bersama bahwa perlindungan anak ini merupakan sesuatu hal yang dibilang di sini dapat menjamin hak-hak dari anak-anak, entah itu dalam kekerasan ataupun diskriminasi atau pembedaan dari anak-anak yang ada. Lanjut kita masuk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga perubahannya sebagai landasan dari hukum yang melindungi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu yang dimana ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pasal 76E berbunyi, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau memberikan dilakukan perbuatan cabul. Pasalnya yang ke-76C juga mengatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Saat ini mari kita lihat bersama kekerasan atau kasus kekerasan terhadap anak yang sering terjadi dalam lingkungan kita. Di sini kasus kekerasan terbagi atas 4, yaitu kekerasan fisik, yang kedua ada kekerasan emosional, yang ketiga ada kekerasan seksual, dan yang terakhir yaitu pengabaian. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu kekerasan fisik. Apa sih yang dimaksud dengan kekerasan fisik? Jadi teman-temanku sekalian, yang dimaksud dengan kekerasan fisik itu adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa yang menyebabkan luka secara fisik dan bukan merupakan akibat dari ketidaksengajaan. Seperti contoh yang kita lihat bersama di atas, seperti memukul, menampar, menjewer, menjambak, dan masih banyak lagi. Yang berikutnya, kekerasan emosional. Kekerasan emosional ini terjadi ketika orang tua atau orang dewasa membahayakan perkembangan mental atau psikis dari anak tersebut. Seperti contohnya membentak, mengancam, menghina, dan membandingkan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat menyebabkan kekerasan secara emosional. Yang ketiga yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini terjadi ketika orang dewasa di rumah menggunakan anak
untuk tujuan kepuasan seksual atau melibatkan anak pada tindakan seksual. Seperti contohnya memaksa mencium, menonton film dewasa atau film porno, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir yaitu pengabaian terhadap anak. Nah, pengabaian ini terjadi ketika orang tua atau orang dewasa atau wali kita tidak memberikan kepedulian, bimbingan, kasih sayang, dan dukungan yang diperlukan bagi kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan anak. Seperti menelantarkan anak, tidak memberikan makan, tidak memberikan minum, dan juga tidak mementingkan keperluan dari anak-anak tersebut. Nah, sembari kita mengetahui tentang contoh-contoh kekerasan yang terjadi dalam kehidupan anak-anak, saat ini mari kita lihat bersama ada 10 hak anak yang akan kita pelajari saat ini, yang dimana yang telah ditetapkan oleh PBB. 10 hak anak itu diantaranya yang pertama, yaitu hak untuk bermain. Semua kita di sini pasti pernah kan bermain, apalagi waktu masih kecil. Yang kedua yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan. Ketika ada anak yang mungkin tidak disekolahkan oleh orang tuanya, itu merupakan salah satu contoh kekerasan terhadap anak, karena anak tidak mendapatkan hak yang seharusnya dia miliki. Yang ketiga yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan. Ketika contoh banyak kasus yang terjadi seperti kasus pembunuhan, kasus penculikan anak, orang-orang tua atau orang-orang yang dewasa di sini dikatakan harus dapat menjamin untuk melindungi anak tersebut. Yang keempat yaitu hak untuk mendapatkan nama atau identitas. Di sini semua ada nama kan, anak mungkin mau baku dapat punya anak mau panggil nama. Karena itu merupakan salah satu hak yang sangat kita perlukan dalam kehidupan. Yang kelima yaitu hak untuk mendapatkan status kebangsaan, dari mana negara kita itu berasal, kita warga negara apa. Yang keenam yaitu hak untuk mendapatkan makanan, karena makanan ini jika kita pelajari dalam dunia pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok. Jadi jika kita tidak makan, maka resikonya kita akan sakit dan meninggal. Yang ketujuh yaitu hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Yang kedelapan yaitu hak untuk mendapatkan rekreasi. Karena ketika bicara tentang rekreasi, tidak hanya orang dewasa yang memiliki tekanan dalam kehidupan. Terkadang anak-anak pun bisa jadi tertekan dengan kehidupan, jadi membutuhkan hal yang namanya rekreasi. Yang kesembilan yaitu hak untuk mendapatkan kesamaan. Ini boleh ada pilih kasih. Seperti contoh di PPA, kalau kelas 35 dapat sembako, kelas 68 juga dapat sembako. Tidak boleh ada pembedaan. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10 yaitu hak untuk berperan dalam pembangunan. Karena anak-anak ini disiapkan untuk menjadi generasi penerus bangsa, untuk dapat berperan dalam pembangunan, baik itu yang ada di masyarakat, jemaat maupun negara. Kita lanjut, sembari kita mengetahui tentang hak-hak yang kita terima, kita juga harus mengetahui kewajiban yang harus kita lakukan sebagai seorang anak. Yang pertama, saya hanya mengambil beberapa yang saya rasa merupakan garis pokok dari kewajiban anak. Yang pertama yaitu mematuhi aturan. Saya rasa di setiap keluarga pasti ada yang namanya aturan. Tidak mungkin tidak. Contohnya ketika mau keluar rumah, izin dulu ke orang tua. Atau tidak ketika pergi acara gitu. Kalau orang tua bilang pulang jam 9, maka tidak boleh lebih dari jam 9. Yang kedua, yaitu menjaga kebersihan dan membantu pekerjaan. Terkadang
orang tua melakukan kekerasan karena dorang bilang DP anak yang nakal. Cuma mau suruh cuci piring, ni mau. Cuma mau suruh basapu, banyak alasan. Yang ketiga yaitu saling menghargai. Di dalam kehidupan baik itu keluarga, kita berjemaat, bermasyarakat, ataupun bernegara, tentunya ketika orang ingin dihargai, maka orang pun harus dapat menghargai orang lain. Yang keempat yaitu mengasah kemampuan diri. Setiap anak yang ada di dunia ini pasti mempunyai hal yang namanya cita-cita, impian, betul? Untuk menggapai yang namanya cita-cita, impian, harapan kita ke depan, makanya orang sebagai anak wajib untuk dibilang mengasah kemampuan diri, melihat potensi apa yang ada di dalam diri orang gali, supaya dapat menjadi hal yang membawa orang menggapai orang cita-cita yang orang impikan. Serta yang terakhir yaitu belajar. Ini salah satu hal yang paling penting, karena salah satu dampak dari kekerasan terhadap anak adalah anak bisa kehilangan hal yang namanya pendidikan. Salah satu dampak. Jadi ketika orang tua suka sekolah, usahakan sekolah. Karena ketika orang tidak mempergunakan apa yang orang tua kasih, kedepannya yang menyesal itu tentu orang. Kita lanjut. Berikutnya tentang upaya pemerintah dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Ini saya ambil dari penghapusan kekerasan terhadap anak tahun 2016 sampai tahun 2020. Yang pertama adalah membuat dan menetapkan hukum atau undang-undang terkait kekerasan terhadap anak sebagai instrumen penegak hukum. Yang kedua, mengadakan penyuluhan dan menghimbau kepada masyarakat agar segera melapor kepada pihak yang berwajib jika terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Yang ketiga, menghimbau semua instansi pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan hak anak. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan aparat sipil, masyarakat, bahkan organisasi-organisasi tertentu, seperti contohnya Compassion, untuk memberantas kasus kekerasan terhadap anak. Solusi mengatasi kasus kekerasan terhadap anak, hal ini yang saya buat adalah ketika saya mengadakan presentasi yang diadakan di PPA 119 Trivena Karagesan. Yang pertama di sini yang saya ingin lakukan sebagai solusi adalah yang pertama, melakukan sosialisasi tentang dampak dari kekerasan terhadap anak. Yang kedua yaitu melakukan diseminasi dalam bentuk workshop atau melalui media cetak manapun, online maupun menyuarakan stop kekerasan terhadap anak. Dan yang terakhir, mendukung upaya pemerintah dalam memberantas kasus kekerasan terhadap anak. Lanjut. Di sini saya mau tutup dengan satu ayat yang saya ambil yang terdapat dalam Amos 3 ayat 3. Yang berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Saya mengambil ayat ini karena tentunya ketika kita membangun suatu organisasi yang namanya perlindungan anak atau duta perlindungan anak, tentunya tidak hanya memerlukan mereka yang terkait dalam organisasi ini untuk berperan dalam hal mengurangi atau memberantas hal yang namanya stop kekerasan terhadap anak. Jadi saya mengajak mari kita semua selaku youth yang ada, selaku tutor mentor, staf PPA yang ada untuk bersama-sama. Mari kita sukseskan program negara, juga sukseskan program kita yang dimana kita mampu untuk dapat bersama-sama memberantasi dan juga dapat mampu mengatakan stop kekerasan terhadap anak. Demikianlah sosialisasi saya saat ini. Saya berharap
you all guys to work together with me to stop violence against children. Thank you very much.